Oke, baik. Di sini saya akan memberikan tutorial cara setting access control dan attendance di software dengan access control tipe DX610, DX710, dan DF28. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu melakukan koneksi antara access control ke server atau ke PC langsung dengan menggunakan kabel LAN atau kabel data LAN. Jika sudah terkoneksi menggunakan kabel LAN, kita setting di access control untuk IP address-nya. Kita samakan dengan IP PC yang kita gunakan. Harus satu segmen biar bisa terkoneksi. Jika sudah terkoneksi, kita tes dahulu. Buka CMD. Kita ping ke IP access control yang sudah kita setting di access control. Tadi saya setting 92.8.1.224. Oke. Ini tandanya sudah terkoneksi dengan baik, atau si PC sudah terhubung dengan access control. Oke, langkah selanjutnya itu buka software. Software itu bernama AAS 3.0. Ini nama software yang kita akan gunakan. Kita buka. Untuk login, defaultnya itu username admin, password empty atau kosong. Login. Langkah awal masuk ke device management. Sini ini kita buat baru. Nomor mesin bisa dilihat di si mesin yang kita pakai. Kebetulan mesin kita defaultnya itu 1. Tuh, komunikasi kita ubah jadi TCP/IP. Ini IP-nya kita sesuaikan dengan IP yang kita setting di access control. Untuk device name kita mau namakan sesuai yang kita akan pasang. Mau dijadikan apa sih akses tersebut? Kita access control system. Jika sudah setting seperti ini, klik save. Ini sudah terdaftar di software. Langkah selanjutnya yaitu kita tes dengan cek online, apakah sudah terhubung atau belum. Device connect successful, itu tandanya si PC sudah terhubung dengan si access control dan kita bisa manage apapun di software ini secara langsung tanpa harus setting di access control. Oke. Yang pertama kita harus buat atau daftar dahulu di access control, daftar PES, pinjer atau kartu. Setelah kita daftar di access control, kita bisa tarik data di software ini. Untuk device management itu hanya bisa detect fingerprint saja atau kartu.
Jika kita daftar PES, itu kita harus ke device PES. Kita klik device PES. Nah, di device PES kita buat lagi sama seperti di device management. TCP IP-nya setelah selesai kita set. Nah, kita cek online. Device connect successful. Nah, tadi saya sudah tes daftar di access control dan kita sekarang akan coba tarik datanya. Masuk ke device PES, klik device management di area sini di device PES, device management. Masuk ke device detail. Nah, ini kita search. Nah, saya tadi daftar PES dan juga daftar Pinger. Nah, ini data dari si access control. Jika sudah muncul seperti ini, kita ke device information. Kita download stop information. Yes. Nah, personal information have successful download, total 2. Tadi ini ada 2. Sini 2. Kalau ini data yang sebelum-sebelumnya saya dicoba. Sekarang lihat. Oke. Untuk melihat data yang sudah kita download, kita masuk ke stop information. Ini kita klik company. Nah, ini satu user, karena tadi saya daftarnya satu user ID itu fingerprint dan PES. Karena satu user ID itu bisa Pinger, PES, kartu sama passcode itu dalam satu user atau satu nomor urut. Nah, tadi saya daftar PES dan Pinger di nomor yang sama. Nah, untuk datanya ini. Nah, ini kita bisa diedit. Name siapa, misalkan Ujang. Gendernya yang. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita save information successful. Nah, ini nama berubah. Nah, untuk merubah nama yang di access control itu kita harus upload data ini dengan cara device PES, device management. Nah, kita klik upload. Otomatis nama yang di access control akan berubah dengan nama yang kita edit di software ini. Nah, kita tes upload. Nah, ini ada 2. Kita pilih dua-duanya. Confirm. Single aja deh. Data has been upload atau update. Oke. Otomatis nama yang di access control akan berubah menjadi Ujang yang awalnya itu nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke attendance. Urutan langkah settingan attendance itu ada di sini. Pertama, set shift definition, shift pattern, and shift allotment. Nah, ini untuk setting shift. Sekarang kita shift definition. Nah, ini kita buat shift atau jam kerja karyawan.
Ini kita buat baru add shift nomor 2. Contoh shift nama itu penamaan shift sesuai bebas ya. Kita ambil contoh shift siang, shift pagi. Untuk shift detail ini penjelasan dari shift pagi itu shift apa gitu. Untuk pagi bebas ini. Untuk pagi. Ini untuk before. Ini batas jam masuk. Sebelum jam masuk itu dikasih toleransi berapa menit. Ini tuh hitungannya menit. Misalkan kita ambil contoh, dikasih toleransi datang itu paling lambat jam 30 contoh. Untuk jamnya itu jam 8. Nah, untuk let in itu toleransi dia keluar. Dia keluar berapa menit. Contoh ini jam istirahat ya, ini jam istirahat. Oke, jadi let in ini dikasih toleransi dari jam masuk. Dia dikasih toleransi sampai berapa menit dari jam 8 ini. Misalkan kita kasih toleransi 10 menit. Nah, untuk after itu batas akhir. Sudah nggak ada toleransi. Kalau udah lewat dari after itu dianggapnya absen atau nggak masuk. Ini kita ambil contoh 30 menit. Jadi kalau jam 8.31 itu dia dianggap absen. Kalau jam 8 lewat dari rank 10 sampai 30 itu dianggap telat. Kalau jam 8 sampai jam 10 itu masih dianggap aman, nggak telat dan nggak absen. Nah, untuk out time itu jam keluar. Contoh jam 5. Nah, early out itu sama seperti let in atau waktu toleransi sebelum jam pulang. Misal kita anggap jam 10 menit. Jadi jam 16 lewat 49 benar. Itu dia dianggap cepat keluarnya lebih cepat. Kalau before itu batas nggak ada toleransi lagi. Misalkan kita udah 30. Jadi jam 16.29 dia udah keluar, itu dianggap nggak absen, dianggap nggak ngetap jadi absen. Jadi nanti di data itu kosong, dia dianggap nggak pulang. Transaction type ini jam normal, kita pilih normal. Untuk let in or early out berapa menit kah bisa mengurangi jam kerja. Nah, ini
early in berapa menit dianggap datang cepat, berapa menit itu dianggap overtime atau jam lembur. Nah, ini settingan di sini. Berapa menit nih dia dianggap lembur. Misalkan jam 7 dia udah masuk. Nah, di sini berarti settingnya 60. Dia dianggap lembur. Let out. Nah, jam pulang. Berapa menit dari jam 5 dia dianggap lembur. Dianggap lembur atau overtime. Jika sudah, kita save. Shift periode 1 time allowed to clock. Oh, sorry. Afternya harus diisi juga. Dari jam 5. Nah, afternya berapa? Ambil contoh 10. Save. Nah, success in adding a shift. Jadi otomatis regular jam kerjanya 9 jam. Jika sudah, kita masuk ke shift pattern. Nah, ini per minggunya. Per minggu kita setting. Kita ambil contoh nomor 2. Namanya minggu pagi. Minggu untuk pagi maksudnya. Minggu pagi. Nah, ini mingguan. Nah, Monday, hari Senin itu shiftnya shift pagi. Kita shift pagi. Shift yang kita sudah buat tadi. Kalau kita buat shift malam, ya kita bisa pilih shift malam nanti di sini. Nah, ini Sabtu Minggu kita anggap libur. Kita save. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, kita cek lagi. Nah, shift allotment untuk memasukkan karyawan masuk ke shift mana gitu. Pertama kita add dulu. Nah, ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia masuk shift tersebut. Kita contoh sampai 30 September ya. Ini hanya contoh. Nah, ini dia masuk mana tadi? Mingguannya. Nah, kita contoh masuk minggu pagi yang tadi kita buat di shift pattern. Nah, ini untuk pilih karyawannya. Nah, berhubung baru cuma 1. Nah, di sini kita pilih si Ujang. Confirm. Nah, jika sudah, si Ujang ini save. Sukses. Nah, dia otomatis dari tanggal 25 sampai tanggal 30 September. Dia sudah dibuatkan shift. Nah, jika sudah, nah sekarang untuk pengetesan, untuk melihat data hasil tes kita bisa menggunakan fungsi manual punch. Nah, kita ambil contoh hari ini. Hari ini tanggal 25. Kita add. Nah, jadi fungsi manual punch itu seolah-olah kita tap jari di jam yang kita tentukan. Ini kita ambil contoh jam 8. Contoh jam 17.00. Pilih si staffnya si Ujang. Confirm. Nah, setelah confirm di set. Nah, untuk mengkalkulasi data ini seolah-olah kita tarik dari si access control. Untuk kalkulasi data itu kita masuk ke data analisis. Nah, urutannya seperti ini. Kita tarik data di device manajemen dan device space.
lalu kita bakar atau kalkulasi di data analisis, dan semua data analisis berubah menjadi report. Manual pan sudah, data analisis. Nah, ini kita analisis dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, untuk departemennya start. Nah, kita complete exit. Kita masuk ke original report. Pilih sih. Nah, manual funds report. Nah, jadi ini original. Jam masuk, jam keluar itu kedetek semua di sini. Nah, kita klik, kita report. Nah, tanggal berapa? Sorry, tanggal 25 aja. Nah, jam 8, jam 5 dia jam masuknya jam 8, jam 5. Untuk report harian ada di sini. Nah, dia nggak absen tuh. Jam masuk jam 9. Jadi manual punch itu seolah-olah kita tap jari jam masuk dan jam keluar. Hanya untuk realnya kita tarik datanya itu di Fastpass dan di Pass Management. Jika ada PS itu di Fastpass. Nah, di sini download record dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita download record. Nah, nanti si mesin akan download tuh. Selanjutnya kita masuk ke data analisis. Nah, sama seperti di contoh di sini. Download dari sini, masuk ke data analisis dan berubah menjadi report. Nah, kita ambil contoh tadi kita setting. Ini kita set jam masuknya kita ubah jadi jam 8:11. Tadi saya kasih toleransi itu 10 menit. Kita save, kita data analisis. Nah, klik daily report. Sorry, 25. Nah, dia telat 11 menit. Di sini kelihatan. Jika terlalu keluar lebih cepat di sini, dan sini jam lembur. Ini monthly report. Jika mau dimasukkan ke Excel, klik export. Nah, tinggal kita klik export aja ya. Jadi kalau mau tarik data, mau export ke Excel, di sini menunya export. Ini datanya, tinggal klik export. Semua bisa ke export. Nah, maksudnya bisa ke Excel. Bisa ke Excel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.